Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Bimantara dengan NRP 50 1725 1039. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan bab 2. Di bab 2 ini akan membahas tentang struktur bagian dalam bumi. Bumi tidaklah padat seragam, melainkan tersusun dari beberapa lapisan dengan sifat dan komposisi yang berbeda-beda. Pengetahuan tentang struktur ini kita dapatkan terutama dari gelombang seismik hasil gempa bumi. Ketika gempa terjadi, gelombang seismik merambat ke segala arah. Ada dua jenis gelombang seismik, yaitu yang pertama gelombang primer atau gelombang P yang dapat merambat melalui padat dan cair. Dan yang kedua yaitu gelombang sekunder atau gelombang S yang hanya bisa lewat pada padatan. Dengan mempelajari bagaimana gelombang-gelombang ini direfleksikan atau dibiaskan, dan direfleksikan atau dipantulkan di dalam bumi, ilmuwan dapat memetakan batas-batas antar lapisan. Contohnya diskontinuitas Mohorovic menandai batas antara kerak dan mantel. Sedangkan diskontinuitas Gutenberg adalah batas antara mantel dengan inti. Struktur bumi secara umum terbagi menjadi 3 lapisan besar. Yang pertama yaitu kerak bumi, yaitu lapisan terluar yang kita tinggali. Kerak terdapat 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua tebal dan tersusun dari batuan granit, sedangkan kerak samudra lebih tipis dan terdiri dari basalt. Yang kedua yaitu mantel bumi, lapisan tebal dan padat namun plastis yang memungkinkan gerakan konveksi. Konveksi inilah yang menjadi penggerak utama tektonik lempeng. Dan yang ketiga yaitu inti bumi yang terbagi menjadi inti luar cair dan inti dalam padat. Sebagian besar tersusun dari besi dan nikel. Terdapat batas antara inti dengan mantel. Batas antara inti dan mantel ditandai oleh perubahan besar dalam kecepatan seismik, densitas, dan juga suhu. Di sini terdapat zona transisi tebal hingga 200 km. Zona tersebut adalah zona kecepatan ultra rendah atau ULVZ, zona ULVZ. Zona ULVZ ini terbentuk kemungkinan disebabkan oleh inti panas yang sebagian melelehkan batuan mantel di atasnya atau bagian inti luar cair yang bereaksi kimia dengan mantel yang berdekatan. Selanjutnya konsep isotasi menjelaskan keseimbangan vertikal kerak bumi di atas mantel plastis. Gunung yang tinggi memiliki akar batuan yang dalam di bawah permukaan, seperti gunung es yang terapung di air. Jika terjadi erosi atau pengangkatan, kerak akan menyesuaikan keseimbangannya melalui gerakan naik turun perlahan. Selanjutnya yaitu pengukuran gravitasi. Pengukuran gravitasi di berbagai tempat di bumi juga memberikan petunjuk tentang struktur bawah permukaan. Nilai gravitasi tidak selalu sama. Ada perbedaan kecil yang disebut anomali gravitasi. Anomali positif menandakan massa padat di bawah permukaan, sedangkan anomali negatif bisa berarti adanya batuan ringan atau sedimen tebal. Metode ini banyak digunakan dalam eksplorasi sumber daya alam. Pergerakan logam cair di inti luar menciptakan medan magnet bumi melalui proses yang disebut efek dinamo. Medan magnet bumi tidak hanya penting bagi navigasi, tetapi juga melindungi kita dari radiasi matahari. Namun, medan magnet ini tidak selalu stabil. Sepanjang sejarah geologi, medan magnet bumi berulang kali terbalik.
dan bukti ini terekam dalam pola magnetik batuan dasar laut. Selain pembalikan magnetik, terdapat juga anomali magnetik yang menunjukkan variasi lokal akibat kandungan mineral magnetik. Dari pola magnetik inilah ilmuwan menemukan bukti kuat bahwa kerak samudra terus bertambah di punggung laut tengah atau yang dikenal sebagai pemekaran dasar laut. Bumi juga memiliki panas internal yang sangat besar. Suhu meningkat seiring kedalaman. Fenomena ini disebut gradien geotermal. Rata-ratanya sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius per kilometer. Panas berasal dari dua sumber utama, yaitu sisa pembentukan bumi dan peluruhan radioaktif unsur seperti uranium, thorium, dan kalium. Sebagian panas ini keluar ke permukaan melalui proses aliran panas bumi atau heat flow yang menjadi dasar bagi sumber energi panas bumi dan aktivitas vulkanik. Jadi secara keseluruhan, bab 2 ini menggambarkan bumi sebagai sistem yang hidup dan dinamis. Lapis-lapisan di dalam bumi terus berinteraksi, menghasilkan konveksi, medan magnet, dan energi panas yang mendorong terjadinya gempa bumi, letusan gunung api, serta pergerakan benua. Melalui pemahaman inilah kita bisa menghubungkan struktur dalam bumi dengan fenomena yang terjadi di permukaannya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.